Rasa nyeri saat menstruasi dipicu oleh perubahan hormonal. Banyak wanita mengalami nyeri head sebelum dan selama menstruasi. Namun, tak semua nyeri head merupakan hal yang normal. Rasa nyeri yang berlebihan selama haid bisa jadi tanda endometriosis, penyakit reproduksi perempuan yang ditandai dengan tumbuhnya jaringan pelapis rahim yang berada di luar uterus. Diperkirakan 1 dari 10 wanita usia produktif atau sekitar 200.000 jiwa wanita di seluruh dunia memiliki endometriosis. Tak hanya memicu rasa sakit, jika dibiarkan, endometriosis juga dapat menyebabkan infertilitas. Lalu, apa yang dapat menyebabkan masalah nyeri head tak tertahankan? Dan bagaimana pengobatannya? Simak penjelasannya bersama dokter spesialis OB/GYN dalam video berikut ini. Jadi gangguan haid itu ada 5 yang paling sering. Yang pertama itu adalah gangguan menstruasi yang berlebih atau kita sebut namanya perdarahan uterus yang tidak normal, atau bahasa Inggrisnya abnormal uterine bleeding (AUB). Ya, itu bisa disebabkan karena permasalahan polip, miom, adenomiosis, ya, atau yang tidak dapat dilihat seperti gangguan bertelur, gangguan karena penggunaan pil KB, ya, atau gangguan dari dinding rahim. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nyeri mens atau kita sebut dysmenorrhea. Ya, dari awal pertama kali wanita mendapatkan mens hingga dia masuk ke usia reproduksi, ya, ada yang disebut namanya nyeri mens primer, ada yang disebut nyeri mens sekunder. Ya, nyeri mens primer itu biasanya pada yang awal-awal dapat mens, ya, di hari pertama kedua mens, ya, dengan pengobatan anti nyeri udah hilang. Kalau nyeri mens yang sekunder, ya, dia dari sebelum mens, saat mens, dan setelah mens nyeri terus. Minum obat juga masih tetap nyeri. Nah, salah satunya yang paling sering adalah endometriosis. Ya. Jadi nggak semua nyeri mens endometriosis, tapi nyeri mens yang berat dan yang sekunder salah satunya adalah endometriosis. Tentunya nyeri haid tidak normal, ya, tapi membedakan mungkin nyeri haid yang primer dan sekunder mungkin, ya. Oke, nyeri haid yang primer itu biasanya didapatkan pada wanita yang awal-awal mendapatkan mens, ya, dari remaja hingga usia sekitar 24-25 tahun. Biasanya nyerinya muncul di hari pertama dan hari kedua mens. Dengan obat anti nyeri dia udah hilang. Dan yang keempat, ciri-cirinya adalah nyerinya berhubungan dengan jumlah perdarahannya. Jadi kan pertama, kalau mens kan banyaknya di awal-awal kan, ya, hari pertama kedua, ya. Setelah udah mendikit nyerinya nggak ada. Nah, itu ciri khas dysmenorrhea primer atau nyeri mens yang primer. Yang kedua, nyeri mens sekunder. Itu ada penyebabnya. Kalau di USG ketemu miom, ketemu adenomiosis, ketemu kista atau endometriosis. Nah, itu nyeri mens sekunder. Ya, endometriosis itu adalah pertumbuhan, ya, adanya pertumbuhan jaringan yang menyerupai dinding rahim di luar rongga rahim. Ya, bisa di permukaan rahim, bisa di indung telur namanya kista endometriosis, bisa di otot rahim namanya adenomiosis, atau bisa di jaringan-jaringan sekitar rahim namanya endometriosis susukan dalam. Jadi ada 4 bentuknya. Oke, jadi ada 3 gejala yang khas pada endometriosis. Ya, yang pertama adalah nyeri menstruasi, ya, yang munculnya sebelum, saat, dan setelah mens. Yang kedua adalah nyeri atau sulitnya mempunyai keturunan, ya, atau infertilitas. Dan yang ketiga adalah nyeri di luar mens. Tadi saya bilang kalau nggak diobatin dia nyerinya akan terus menerus. Jadi di luar mens pun nyeri.
Oke, jadi yang dibilang kista itu adalah adanya tumpukan cairan ada dalam suatu rongga. Ya, endometriosis merupakan salah satu jenis kista. Ya. Endometriosis salah satu bentuknya adalah kista. Ya. Bisa dia di dinding telur, namanya kista endometriosis. Kista indung telur, jenisnya endometriosis. Dokter spesialis obstetri dan ginekologi Brawijaya Hospital, Melvin Emeraldi menjelaskan bahwa tidak semua wanita dengan endometriosis mengalami infertilitas. Namun, semakin besar derajat endometriosis, maka akan semakin kecil kemungkinan wanita untuk memiliki anak. Meskipun begitu, komplikasi dari endometriosis sebenarnya dapat diatasi dengan perawatan dan pengobatan yang tepat. Lebih lanjut, Dr. Melvin juga menyebutkan di Pusat Layanan Gangguan Haid dan Endometriosis Terpadu, Brawijaya Hospital Antasari ini memiliki fasilitas pengobatan berkelanjutan, mulai dari pemeriksaan, pengobatan dengan terapi obat, terapi nyeri hingga terapi hormonal. Sedangkan tindakan medis seperti operasi merupakan jalan terakhir pengobatan pada endometriosis. Selain itu, Dr. Melvin Emeraldi juga menambahkan bahwa layanan pusat gangguan haid juga menyediakan layanan psikologis dan psikiater bagi pasien sebagai langkah pengobatan secara psikis. Nyeri yang datang ketika haid sebaiknya tak boleh diabaikan. Untuk itu, segeralah melakukan pemeriksaan jika siklus haid selalu dibarengi dengan rasa nyeri tak tertahankan. Dari Jakarta, Niken Monica, Antonius Aditya Mahendra melaporkan.